Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali di channel media IASS ini untuk membahas hal-hal yang sangat menarik tentunya terkait dengan puasa dan bulan Ramadan. Karena dengan tema awal spesial Ramadan ini kita akan membahas hal-hal tentang Ramadan. Telah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Samsul Arifin Abu. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Madrasah Miftahlul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri tingkat aliyah, yang tentunya adalah orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol dan berbincang-bincang terkait hal-hal ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian kalinya Ustaz ya kita berjumpa di sini, tentunya dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa lancar dan sebagainya. Semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami sebenarnya Ustaz. Ini sepele sebenarnya pertanyaan ini, tapi mungkin perlu untuk diperbincangkan lebih detail lagi. Bagaimana hukum mencicipi makanan ketika berpuasa? Saya juga berpikir, ya kalau mencicipinya satu kali mungkin iya saja mungkin, atau kemudian mencicipinya habis satu piring kan bermasalah juga. Sebenarnya mencicipi makanan itu seperti apa hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum menjawab pada inti pertanyaan, maka perlu akan saya sampaikan dalam hal ini terkait dengan sesuatu yang membatalkan puasa secara umum yang bisa membatalkan puasa. Karena pada ujung-ujungnya nanti pertanyaan ini juga akan bisa menyentuh atau mengarah pada ke situ. Jadi mau tidak mau harus disinggung terlebih dahulu sebelum menjawab inti dari pertanyaan yang ada tadi. Pertama adalah di antara yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam anggota tubuh, ke dalam perut maksudnya, melalui lubang yang tembus tentunya ke perut tersebut. Jadi ada yang lubang besar jelasnya adalah mulut, kemudian jelas termasuk sambung adalah hidung ya. Bisa juga dari lubang kemaluan, khususnya dari lubang anus ketika orang misalnya memasukkan obat melewati anusnya, kan ada di antara sebagian obat itu yang bisa cara penyembuhannya adalah dimasukkan dari lubang anus. Nah ini semua, jadi jika ada sesuatu yang masuk pada lubang-lubang tersebut, jadi sesuatu artinya dalam bahasa kitabnya adalah ain atau benda ya, benda apapun ini, baik makanan ataupun apapun namanya benda, atau minuman atau benda lain yang sengaja dimasukkan, maka itu adalah dapat membatalkan puasa. Dari sini kemudian berkembang tentang bagaimana hukum mencicipi makanan. Pengertian mencicipi itu adalah jadi mencicipi itu adalah suatu kaifiyah, jadi rasa yang dilahirkan, yang dihasilkan dari makanan atau minuman ataupun apapun sesuatu yang di situ punya rasa. Jadi seperti rasa asin ya, itu adalah lahir dari namanya benda yang namanya garam, atau rasa asam jadi bisa tumbuh dari buah yang rasanya asam, begitu juga pahit dan lain sebagainya, termasuk manis ya. Khusus di dalam masalah menanggapi orang mencicipi makanan, khususnya bagi kaum ibu-ibu ya yang memasakkan untuk suami dan putra-putrinya di dapur ya,
di saat bulan puasa. Biasanya untuk mengetahui rasa dari masakan tersebut apakah sudah sudah sesuai dengan yang diinginkan, sudah stabil rasa rasa asinnya atau rasa manisnya atau rasa sedapnya. Mau tidak mau untuk mengetahui hal ini maka biasanya ada cara, yakni dengan cara mencicipi makanan tersebut. Jadi berangkat dari penjelasan rasa tadi itu, mencicipi tadi itu. Jadi hakikat dari mencicipi itu sebenarnya bukan ain yang masuk ke dalam anggap perut misalnya. Di situ hanya bagian atau asar, kalau dalam bahasa kitab adalah bagian dari asar atau pengaruh yang ditimbulkan dari ain, dari sebuah benda, misalnya rasa manis itu dari buah yang rasanya manis misalnya, atau dari gula itu kemudian muncul manis ya. Begitu juga asin setelah larut, dari bendanya itu larut misalnya dicampur air, maka di situ ada tumbuh asin namanya. Dan biasanya ya. Jadi intinya apa sekedar mencicipi saja. Ya. Kan ada yang tertelan. Gitu. Ya. Jadi makanya pengertian mencicipi itu harusnya memang harus sedikit sekali. Jadi jangan sampai di situ ada benda, mestinya kuah atau yang memang kelihatan banyak di situ kemudian masuk. Jadi sedikit saja secukupnya, sekiranya di situ sudah diketahui. Untuk mencicipi kan untuk mengetahui rasa tadi itu, rasa sedap dan lain sebagainya itu. Kalau itu sudah dianggap cukup maka sudah cukup. Jadi qadru daruroh istilahnya. Ini adalah bagian dari darurat yang tidak bisa dihindari karena untuk mengetahui rasa tadi itu. Makanya di sini diperbolehkan. Jadi ya namanya darurat ya yuqaddaru bi qadriha. Kalau itu sudah dirasa cukup maka tidak boleh dirasakan lagi. Jadi sekali misalnya sudah dirasa cukup, diketahui rasanya, maka tidak boleh tambah. Lebihnya ini bisa membatalkan puasa karena bisa termasuk ain nanti, bukan asar lagi. Habis sepiring kan ya, masalah. Apalagi kalau nanti sampai minimal 1 sendok saja sudah masalah, apalagi sepiring ya. Berarti yang sedikit mungkin lebih amannya setelah merasakan mungkin meludah mungkin tadi ya. Lebih amannya meludah ya. Jadi setelah tahu rasa di lidahnya, jadi karena memang itu untuk menghindari tadi itu masuknya ke dalam ain, ke dalam ke lubang ke dalam perut, maka ya memang harus meludah. Ya itu tidak ada kesan memang sengaja untuk menelan ya. Terus Ustaz Samsul tadi menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan, ini masuknya sesuatu benda ke dalam tubuh, ke perut melalui lubang-lubang yang ada rembusan ke sana ya. Iya. Tidak menyebutkan telinga tadi Ustaz. Apakah memang masuk dalam hal ini atau tidak? Jadi di telinga ini memang ada khilaf. Jadi ada yang mengatakan telinga termasuk lubang yang tembus, ada yang mengatakan tidak. Jadi misalnya orang pakai ketempat itu yang jelas tidak termasuk, asalkan tidak masak hadul batin ya, maka hadul batin maksudnya. Jadi genderang telinga ini ya yang bisa jadi situ sampai rusak berarti kan hadul batin ya, yang kelihatan pastikan aman ya. Ya selama tadi itu, jadi selama bisa dihati-hati di situ tidak mencapai pada hadul batin maka masih belum membatalkan, karena tidak, apalagi tidak ke tempat itu juga keluar lagi kan. Tapi tadi ada ulama yang mengatakan justru ini bukan lubang yang tembus kepada bagian perut. Iya. Jadi tidak masalah ya. Jadi misal orang mandi kemudian kemasukan air melalui telinganya, tadi tidak batal juga kan? Iya kalau mengikuti pendapat itu, beda nanti. Tapi karena memang tidak termasuk tidak sambung ya tidak batal ya. Menurut pendapat itu berarti tidak batal, sekalipun masukkan air tadi itu. Tuh yang pertama tadi. Ini ada pertanyaan kedua. Ini kami ditanyakan ya. Tunggulah nanti kan kami akan membahas di channel media kami begitu. Yang kedua. Ya. Hal yang masih terkait dengan hal ini, hukum gosok gigi ya. ketika puasa. Apa memang ada dibahas oleh para ulama tentang hal ini? Hukum menggosok gigi atau pakai pasta gigi yang sikat gigi yang disertai dengan pasta gigi di dalam kaitannya berpuasa ini lebih dekat pada disamakan dengan orang memakai siwak. Jadi di dalam pemakaian siwak di sini ulama
juga ada beda pendapat yang terkait dengan khususnya kaitannya dengan hadis la khulufu famisoim adyabu indallah minal miski atau min rihil miski. Dari berangkat dari ini ya, di penjelasan ulama yang dimaksudkan bau mulutnya orang yang sedang puasa menurut Allah lebih harum dibanding minyak kasturi. Ini khususnya bau mulut yang timbul setelah setelah zuhur, maksudnya setelah tergelincirnya matahari. Maka dari sini kemudian ulama beda pendapat mengenai hukum bersiwak atau bersiwak yang karena disamakan dengan siwak adalah pasta gigi. Kenapa bisa dikatakan pasta gigi sama dengan siwak, mirip dengan siwak? Karena di siwak itu juga ada rasa. Jadi kayu siwak, kayu arok itu juga ada rasa sama dengan mencicipi tadi itu. Jadi selama di situ masih bekas ya, bukan ain dari pasta gigi itu yang ditelan ya. Jadi pasta gigi yang digosok yang kemudian larut ya, yang di situ hanya ada rasa, tidak sengaja ditelan ya. Sensasi segar setelahnya gigi terasa betul. Itu bukan benda pastanya. Bukan benda pastanya. Jadi pengaruh dari pasta itu, bekas dari pasta yang sudah larut itu kemudian timbul rasa. Nah, di situ lebih dekat mirip dengan siwak ya. Lah hukum siwak sendiri pun ada khilaf. Jadi menurut Imam Nawawi yang mengatakan boleh sekalipun pada zawal, sekalipun setelah zuhur tetap diperbolehkan. Sedangkan menurut ulama yang lain untuk setelah zuhur dihukumi makruh karena alasan tadi itu ada potensi menghilangkan bau mulut yang dimana ada keterangan hadis bahwa bau mulutnya orang berpuasa setelah zuhur itu, setelah zawal, di hadapan Allah adalah atyab atau lebih harum dibanding dengan disukai oleh Allah. Jadi perlunya ibqaul asar ini jadi sebagai saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah berpuasa. Jadi bau mulut itu menjadi saksi nanti jangan dihilangkan. Jadi bagi ulama yang mengatakan makruh ini kalau menghilangkan dengan pasta gigi atau berarti menghilangkan asarul ibadah nanti yang memang di situ dihukumi makruh. Terima kasih, ini jawaban sangat lugas, tegas dan jelas sekali. Ini sangat bermanfaat insya Allah bagi Al-Fakir sendiri dan tentunya bagi para pemirsa di rumah. Inilah apa yang dapat dijelaskan oleh Ustadz Samsul Arifin Abu ini justru ilmu yang patut kita resapi terkait dengan keabsahan puasa kita. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Semoga bermanfaat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.